Kemenangan demi kemenangan, kesembuhan demi kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Kami perkatakan malam hari ini Tuhan hadir di hidup kami dan Dia melakukan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami letakkan seluruh iman, pengharapan kami hanya kepada Tuhan malam hari ini. Terima kasih berbicara bagi kami, tuntun langkah kami Tuhan di hari-hari ini, agar iman kami boleh semakin bangkit di dalam Tuhan. Terutama di bulan yang pertama di tahun ini, bawa kami berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami yang mendengar, baik itu kesaksian maupun firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Iya saudara, puji Tuhan ya, kita masih bisa bersama-sama malam hari ini. Kita masih ada dan kita masih ya dapat bersyukur ya, memuji menyembah Tuhan hari-hari ini. Bahkan kita bersyukur saudara, bahkan di tahun yang baru Tuhan masih menyertai kita. Iya, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan malam ini, saya akan membacakan satu kesaksian terlebih dahulu saudara, yang pasti akan membangkitkan iman kita. Iya, saya akan bacakan ya. Ini adalah satu kesaksian yang luar biasa. Ya, firman ini saya percaya saudara, biarlah kita semua yang mendengarnya akan semakin dibangkitkan iman kita di hadapan Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya seorang ibu rumah tangga dari Sulawesi Tengah. Saya tahu channel Ibu pada bulan Maret 2021 yang lalu. Ceritanya seorang teman saya dari masa kecil yang curhat tentang rumah tangganya ke saya, yang katanya sekarang dia sudah bertobat semenjak mendengar khotbah Ibu di YouTube yang berjudul Dosa yang Tersembunyi. Saya mendengarkan dia ngomong begitu, saya penasaran dengan isi khotbah yang bisa membuat dia bertobat dan ketakutan seperti itu. Saya pun langsung mencari judul khotbah tersebut di YouTube dan mendengarnya sampai selesai. Dan semenjak saat itu saya mulai terus mencari khotbah-khotbah Ibu yang lainnya, hingga akhirnya saya ketemu dengan mesbah doa dan mesbah syukur. Dan benar, puji Tuhan Bu, banyak sekali perubahan dan pengalaman iman yang saya alami selama mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur dari Ibu. Sebelumnya saya ini orangnya cepat emosian Bu. Kadang anak saya yang baru 5 tahun jadi sasaran kemarahan saya. Sehingga satu hari anak saya heran dan bertanya, kenapa mama tidak pernah marah-marah lagi? Oh haleluya. Dan benar Bu, saya pun merasakan ya perubahan yang luar biasa itu. Saya sekarang tidak gampang marah-marah lagi dan saya sudah lebih bisa mengontrol emosi saya dari sebelumnya. Oh iya Bu, tanggal 20 Juli yang lalu kami sekeluarga mengalami sakit panas disertai flu. Dan anehnya hanya saya yang disertai gejala hingga hilang penciuman dan juga hilang indera pengecap. Serta saya merasa mual dan juga diare. Kami tidak tahu itu sakit flu biasa. Kami tidak tahu itu sakit flu biasa atau COVID karena kami hanya di rumah dan tidak ke rumah sakit. Selama sakit di rumah, sedikit pun saya tidak merasa takut karena saya selalu mengingat akan firman Tuhan dan pesan Ibu, jangan takut berlebihan karena hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan. 2 kali di hari yang berbeda suami mengajak saya untuk ke rumah sakit karena suami takut kalau saya kenapa-kenapa di rumah saja. Karena saat itu saya sedang hamil dan baru berusia 2 bulan. Puji Tuhan, masa kritis saya lewati tanpa minum obat-obatan ataupun vitamin. Ya, karena mengingat usia kandungan saya yang masih muda dan saya tidak boleh sembarang minum obat. Saya sangat bersyukur Bu, sebelum mengalami sakit ini saya sudah dibekali dengan khotbah-khotbah Ibu yang selalu memberi penguatan. Terutama banyak sekali saya mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang sembuh dari COVID hingga berbagai macam penyakit parah sekalipun Tuhan sanggup menyembuhkan.
Oh iya Bu, satu lagi, anak dalam kandungan saya ini adalah jawaban doa dan air mata di setiap mengikuti mesbah doa. Saat itu ibu mengatakan setiap kandungan yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan, dan saya selalu perkatakan dan imani. Perkataan itu saya perkatakan, dan puji Tuhan penantian kami selama 6 bulan sudah Tuhan jawab. Terima kasih Ibu, sekian kesaksian dari saya. Terima kasih Bu Debbie yang sudah membacakan kesaksian ini. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga dan juga seluruh tim. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, luar biasa apa yang Tuhan buat ya. Kita melihat seorang ibu yang awalnya dia diceritakan oleh temannya, ya temannya berkata bahwa ya dia suka curhat ya tentang rumah tangganya ke ibu ini, dan satu kali temannya berkata, saya sudah bertobat. Ya bertobat kenapa? Karena saya mendengarkan khotbah dari Ibu Debbie tentang akibat dosa yang tersembunyi. Lalu ibu ini menjadi penasaran, ya apa sih isi khotbahnya yang bisa membuat orang ketakutan dan bertobat, saudara ya. Dan akhirnya dia mencari khotbah itu di YouTube dan dia menemukan. Setelah dia mendengarkan khotbah itu pun dia diberkati, dan dia juga mencari semua khotbah-khotbah saya yang lain, dan dia ketemu dengan mesbah doa dan mesbah syukur. Dan yang luar biasa adalah hidupnya diubahkan. Tadinya dia suka pukulin anaknya yang umur baru 5 tahun, dipukulin saudara ya, dan akhirnya Tuhan menjamah lewat firman Tuhan. Sekarang dia lebih sabar. Bahkan anaknya heran bertanya, mama sekarang kenapa gak pernah marah-marah lagi. Puji Tuhan saudara, itulah kuasa dari firman Tuhan. Bahkan ibu ini berdoa agar bisa hamil kembali setelah 5 tahun melahirkan tidak bisa hamil ya, dan dia bersepakat meminta kepada Tuhan, dan akhirnya sekarang Tuhan beri kehamilan anak yang kedua. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan yang terlebih lagi adalah mendengar orang diubahkan karakternya, itulah yang menyukakan hati Tuhan. Lebih daripada semua doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, Tuhan terlebih rindu ya mengubahkan karakter kita, dan itulah persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, hidup yang diubahkan. Terima kasih Ibu, kesaksian yang sangat luar biasa memberkati kita semua. Ya, apa yang Tuhan buat itu dahsyat dan ajaib, sungguh menjadi kesaksian yang luar biasa buat setiap kita. Baik saudara, malam ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, semalam kita sudah selesai dengan kitab Sefanya saudara ya. Kita sudah selesai dengan kitab Sefanya kemarin ya, sampai di Sefanya cuma 3 pasal saja. Sekarang kita masuk ke kitab Hagai saudara ya. Hagai ini ya adalah ya ketika Babel digulingkan oleh Kores ya tahun 539. Ya, tujuan dari kitab Hagai ini adalah mengajak bangsa Israel untuk menyelesaikan pembangunan kembali Bait Allah. Penulisnya adalah Hagai sendiri, yang membaca pertama kali kitab ini adalah Yerusalem. Orang-orang yang tinggal di Yerusalem dan orang-orang yang kembali dari pembuangan ya pada masa itu sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Jadi latar belakang dari kitab ini adalah ya Bait Allah di Yerusalem dihancurkan pada 586 sebelum Masehi. Lalu Kores mengizinkan orang Yahudi pulang ke tanah kelahiran mereka dan membangun kembali Bait Allah pada 538 sebelum Masehi. Lalu mereka sudah memulai pekerjaan itu tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Melalui pelayanan Hagai dan Sakaria, Bait Allah itu akhirnya terselesaikan. Ya, dan kita melihat saudara di sini ya, tokoh pentingnya adalah Hagai, Serubabel dan Yosua di kitab ini. Dan tempat utama terjadinya yaitu di Yerusalem. Hagai ini merupakan nabi pertama dari nabi-nabi pasca pembuangan. Ada 2 nabi lainnya yaitu Sakaria dan Maleaki. Ya, jadi saudara, ini adalah nabi pertama setelah pembuangan. Apa yang Tuhan tulis, apa yang Tuhan nubuatkan bahwa bangsa ini akan dihukum, mereka akhirnya diruntuhkan ya oleh Babel, lalu mereka dijarah ya, bahkan sebagian peralatan di rumah Tuhan itu diangkut, dan akhirnya ketika pemerintahan Raja Kores mereka diizinkan pulang ya ke Yerusalem. Lalu mereka membangun kembali Bait Allah yang sudah runtuh. Apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya itu terjadi. Bahwa Tuhan berkata, baitku yang kudus sudah engkau jadikan sebagai tempat penyamun. Di sana ya ada orang-orang bersinah yang berdiri di atas mezbah.
Mereka menginjak-injak kekudusan Tuhan sehingga diizinkan Tuhan bait Allah itu diruntuhkan oleh Babel. Ketika mereka kembali, mereka ingin membangun kembali, tetapi ya banyak hal terbengkalai, lalu akhirnya diselesaikan oleh Hagai dan Sakaria. Baik, kita akan masuk saudara pada kitab Hagai yang pertama, ya, ajakan untuk membangun kembali bait suci, ya, ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Seltil, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan, ya. Dan ya, maka datanglah firman Tuhan, ya, maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ya, jadi saudara, datanglah firman Tuhan di zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, ya, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel, yaitu bupati, ya, Yehuda. Jadi firman Tuhan datang, ya, dengan perantaraan Nabi Hagai, disuruh sampaikan. Tuhan menyuruh Hagai menyampaikan firman Tuhan kepada Serubabel bin Seltil, yaitu dia ini seorang bupati di Yehuda. Jadi bagi saudara yang mendengarkan firman malam hari ini, mungkin saudara seorang bupati, seorang gubernur, wali kota, atau apapun jabatan saudara, percayalah Tuhan bisa memakai saudara untuk menggenapi visi dan rencananya yang mulia di dunia ini. Ya, Hagai datang kepada Serubabel sebagai bupati di Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Ya, dia berkata begini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya, Serubabel ini saudara sebagai bupati Yehuda, dan Yosua sang imam besar adalah pemimpin utama dalam pembangunan kembali bait Allah itu. Ya, mereka sudah mendirikan kembali mezbah, tetapi pengerjaan bait Allah menjadi lambat. Hagai akhirnya datang memberikan pesan dari Tuhan kepada pemimpin-pemimpin terkemuka ini dan kepada orang-orang buangan yang kembali dari Babel. Ia mendorong mereka, firman Tuhan mendorong mereka untuk menyelesaikan pembangunan kembali bait Allah ini di Yerusalem, saudara. Saya juga bersyukur, ya, hari-hari itu Tuhan percayakan kepada kami untuk membantu membangun gereja-gereja yang ada di pedesaan dan di pedalaman. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dapat kabar dari seorang teman saya bahwa ada sebuah gereja. Ya, gereja ini berada di lokasi yang minoritas Kristen dan mayoritas penduduknya bukan Kristen. Dan pembangunan ini terbengkalai, saudara, karena memang ya mereka di daerah terpencil, dan ya pendetanya juga tidak punya biaya, sementara jemaatnya hanya tani, ya perpuluhan mereka itu ya cabai, lombok, ya dan lain sebagainya. Lalu ketika teman saya menyampaikan, ya Tuhan menggerakkan saya untuk terlibat di dalamnya, dan sekarang pembangunan gereja ini sudah dimulai lagi. Ya, kita juga sedang menyelesaikan beberapa gereja yang ada di NTT yang dari dulu itu beberapa saudara sekarang sudah berdiri semua, tinggal plafon, keramik dan lain sebagainya. Saya bersyukur, ya, lewat hidup saya dan juga jemaat mezbah doa yang bisa ya Tuhan pakai untuk kita ini menjadi alat Tuhan membangun kembali rumah Tuhan, ya. Jadi Tuhan menyampaikan pesannya kepada Hagai untuk disampaikan, ya, kepada jemaat, kepada orang-orang buangan yang kembali dari pembuangan, dan juga kepada bupati dan kepada pemimpin bait Allah, imam besar. Ya, Tuhan berkata, ya bangsa ini berkata, belum saatnya kita bangun rumah Tuhan lah. Ya, mending kita bangun rumah kita lebih dahulu, ya. Jadi orang-orang Yahudi yang kembali dari Babel itu pada tahun 538 sebelum Masehi, mereka ya disuruh oleh Tuhan membangun bait Allah, tetapi mereka tidak dapat menyelesaikan pekerjaan mereka karena
Ya, mereka juga sibuk membangun rumah mereka sendiri karena mereka baru pulang dari pembuangan, dan juga mereka dihalang-halangi oleh musuh ya. Setelah perlawanan membuat pembangunan itu terhenti, lalu bait Allah terbengkalai selama hampir 10 tahun lebih tidak terbangun. Lalu pada 520 sebelum Masehi, Hagai mengirimkan ya pesan untuk mendorong bangsa itu membangun kembali bait Allah. Ya, Hagai kemungkinan lahir di tempat pembuangan di Babel dan pulang ke Yerusalem bersama Zerubabel pada tahun ya 538 sebelum Masehi. Hagai dan Sakaria ini adalah dua nabi yang dipakai Tuhan untuk menggenapi pembangunan kembali bait Allah. Ya, jadi Hagai mendorong mereka, saudara. Ya, kamu berpikir sudah waktunya bagi kamu, dikatakan di sana. Ya, ayat 4, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Mereka sibuk membangun rumahnya, saudara, yang diperbaiki dengan baik, tetapi mereka lupa membangun rumah Tuhan. Kita boleh membangun rumah kita dengan baik, tetapi ingat saudara, ya ada waktunya juga kita dipanggil untuk membangun ya kembali rumah Tuhan, saudara ya. Lalu ayat yang kelima di sana dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ya, perhatikanlah keadaanmu, Tuhan bilang. Kamu bilang waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang kamu papani dengan baik, rumahmu yang kamu bangun dengan baik, dan belum saatnya kamu membangun rumah Tuhan. Tetapi di sana dikatakan Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Ya, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 di sana dikatakan, ayat yang ke-6 saudara ya. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak panas, tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ya, Tuhan berkata di sana saudara, ya lihat keadaanmu. Kamu sibuk membangun rumahmu, kamu sibuk ya membangun keadaanmu, memperhatikan hidupmu saja. Ya, sementara kamu tidak mempedulikan membangun rumah Tuhan. Kalau zaman sekarang rumah Tuhan bukan hanya secara fisik kita bangun gereja saja, tetapi kita tidak membangun bait Allah dalam hidup kita. Artinya apa? Kita tidak membangun mezbah dalam hidup kita. Kita menyia-nyiakan dan kita tidak kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, membangun rumah Tuhan dalam hidup kita artinya membangun mezbah doa di tengah keluarga. Saudara mungkin sibuk ya dengan pekerjaan, cari uang, bekerja tiap hari, tetapi saudara lupa untuk membangun kembali hubunganmu dengan Tuhan yang sudah rusak. Ya, membangun kembali rumah Tuhan dalam hidupmu, karena Tuhan mau berdiam dalam dirimu sebagai bait-Nya yang kudus. Ya, kita ini adalah rumah Tuhan. Jadi kita harus membangun hidup kita untuk menjadi tempat kediamannya Tuhan, mempersiapkan hidup yang kudus, yang layak, yang berkenan. Tuhan bilang begini, kalau kamu tidak membangun kembali hubunganmu dengan Tuhan, kalau kamu tidak membangun kembali rumah Tuhan dalam hidupmu, ini yang akan terjadi. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Ya, kita udah bekerja dengan setengah mati, saudara. Ada orang yang bertanya, kenapa ya Bu, saya ini enggak kurang-kurangnya yuk kerja loh Bu, saya ini tiap hari capek loh Bu, tapi kok saya merasa itu enggak ada hasil dalam hidup saya ini. Nah, mungkin engkau mengabaikan Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak menempatkan Tuhan di urutan yang pertama. Engkau tidak membangun kembali rumahmu sebagai bait Allah yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, kata firman Tuhan ya. Di sana dikatakan keadaanmu, perhatikan, kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Ya kan aneh saudara, orang tiap hari makan tapi kok gak kenyang-kenyang. Ya, artinya ada sesuatu yang salah saudara. Ya, makan terus tapi gak kenyang, ada sesuatu yang salah dengan hidupmu. Ya, di sana dikatakan
kamu minum tetapi tidak sampai puas ya. Minum saudara, bayangkan kita haus banget lalu kita minum tapi nggak puas ya. Harusnya kita bisa merasa aduh saya ini kenyang kalau minum 3 gelas, tapi baru 1 gelas airnya udah habis ya. Kita minum tapi nggak puas, itu rasanya ganjel saudara ya. Ya seperti itulah keadaan orang yang tidak membangun kembali rumah Tuhan dalam hidupnya. Bisa dikatakan kamu berpakaian tetapi badanmu tidak panas, tetap kedinginan. Udah pakai pakaian tebal tapi tetap kedinginan. Kenapa? Karena kamu tidak membangun rumah Tuhan dalam hidupmu saudara. Lalu dikatakan di sana ya, dan orang bisa dikatakan dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang ya. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang ya. Saudara bayangkan orang kerja tapi ditaruh orang punya tabungan pundi-pundi ya, dia tiap habis kerja dapat uang, uangnya itu ditaruh di pundi-pundi tapi pundi-pundinya itu lubang saudara ya. Jadi saudara bisa bayangkan ya, pundi-pundinya lubang itu bagaimana bisa menabung ya. Tiap hari ditaruh tapi pundi-pundinya bocor. Apa yang terjadi ya, uangnya tuh jatuh terus saudara ya, tidak pernah ada yang bisa ditabung saudara ya. Itulah keadaan kalau orang itu tidak ya mau membangun kembali bait Allah di dalam dirinya ya. Jadi kita melihat di sini, ini loh keadaannya kalau orang itu tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Baik saudara, kita akan lanjutkan besok ya. Biarlah lewat firman malam hari ini kita mengerti, jangan sampai saudara ya kita ini menjadi orang yang sudah kerja tapi nggak bisa dapat apa-apa ya, sudah susah payah tapi nggak pernah puas, haus minum tapi nggak kenyang, makan nggak kenyang, bahkan bekerja rasanya tiap bulan ada gaji bu, tapi kok nggak pernah bisa nabung karena bocor terus. Mari kita mau benahi hidup kita saudara ya, kita mau membangun kembali rumah Tuhan di dalam hidup kita ya. Kita mau membangun kembali mesbah Tuhan. Kita mau berkata, jadikan aku Tuhan rumah doamu ya. Ini lagu lama saudara ya, kita mau belajar, kita aja yang tahu saja ya. Saya akan nyanyikan sekali buat kita, biar kita menjadikan rumah kita mesbah doa, sehingga hidup kita ini boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami Tuhan. Ini tubuh kami pakai sebagai mesbah-Mu, sebagai bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau membangun kembali bait suci, bait Allah itu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar seluruh keluargaku, agar seluruh keluargaku datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu hidup kami, tubuh kami adalah bait Allah yang hidup. Kami harus membangunnya, menjaganya, merawatnya, supaya Tuhan tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Biar kami membangun kembali hubungan kami dengan Tuhan, supaya kami tidak mengalami keadaan yang menyedihkan. Kami makan tidak sampai kenyang, kami minum gak puas, kami kerja tidak ada hasil, kami menabung tapi di pundi-pundi yang berlubang. Kami tidak mau keadaan itu menimpa kami, karena kami membiarkan terbengkalai hubungan kami dengan Tuhan, karena kami membiarkan
rumah Tuhan dalam hidup kami terbengkalai. Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan-Mu, membangun kembali hubungan kami dengan Tuhan. Karena itu berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak, semua disertai Tuhan. Kami menghormati Tuhan, kami hidup dalam takut akan Tuhan. Engkau memberkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari Engkau hari-hari ini, agar hidup mereka semua terus ada dalam perkenanan-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Hari-hari ini sakit di bagian tubuh manapun, saudara letakkan tangan di bagian yang sakit. Perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya terjadi kesembuhan. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa terutama sembuhkan jiwa kami, agar jiwa kami dipulihkan Tuhan, hidup kami diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Yang punya masalah beban berat hari-hari ini, Tuhan tolong Engkau menjadi penolong. Masalah dalam rumah tangga, hutang piutang, yang mencari pekerjaan, yang rindu rumah tangganya dipulihkan, Tuhan menjadi jawaban. Biarlah Engkau melepaskan yang terikat dengan rokok, minuman keras, narkoba, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menguasai hidup kami, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan dan kelepasan. Bapa, Engkau memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan setiap kandungan yang tertutup. Tuhan, berikan anak keturunan ilahi. Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Bapa, kami percaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Bahkan Engkau juga memberkati Tuhan untuk TNI Polri. Tuhan, Engkau memberkati dengan kekuatan daripada Tuhan sehingga bangsa ini terjaga Tuhan di dalam perkenanan Tuhan. Ampuni bangsa kami Indonesia, ampuni segala dosa pemberontakan, dosa korupsi, ampuni Bapa. Biar bangsa ini sungguh-sungguh menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdiri bagi bangsa ini, turunlah hujan pertobatan bagi bangsa kami, sehingga orang berbalik mengakui, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati Bapa untuk setiap bangsa-bangsa yang di seluruh dunia setia berdoa. Di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, mereka yang setia berdoa, Tuhan jamah dan lawat. Berikan kesembuhan bagi yang sakit, kesetiaan untuk mereka terus berdiri bagi negara-negaranya, bangsanya Tuhan, untuk mereka boleh terus setia dan mengalami pemulihan. Kami berdoa untuk pandemi ini tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal, karena Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa, sembuhkan yang terjangkit COVID, berikan kesempatan untuk bertobat Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluar masukmu. Engkau akan menerima yang terbaik dari Tuhan dan hidupmu akan menjadi berkat. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Yesus datang kembali menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.